Yo bro, balik lagi sama gua Tono di channel kali ini gua mau membahas alur cerita anime Tsukiga Michibiko episode keempat. Oke, tanpa banyak basa-basi, gua kasih kalian waktu 5 detik untuk subscribe channel ini. Dan juga di like dan komen di bawah kolom komentar. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, gua anggap kalian udah subscribe. Kalau belum, gua sumpahin lu pada yang gak subscribe jomblo sampai tua. Oke dah, kita gas ke alur ceritanya. Cerita ini gua lanjutin setelah Tomoe dikepung orang bertopeng. Di sisi lain, Makoto yang tengah bergandengan dengan Mio didatangi oleh anak kecil yang bernama Rinon. Lalu, Makoto menghampirinya dan bertanya sedang apa yang kau lakukan di sini. Rinon pun menjawab bahwa ia memiliki permintaan. Tetapi sebelum Makoto sempat bertanya apa permintaan Rinon, ia lebih dulu menangis sambil memeluk Makoto. Sehingga Makoto tak punya pilihan selain mengajak Rinon ke penginapan. Singkat cerita, saat di penginapan, Rinon menceritakan tentang dirinya, yang ternyata ia memiliki permintaan untuk mencari kakaknya yang telah hilang selama 1 bulan. Lalu, Makoto yang mendengar hal itu berpikir bahwa kota Zetsuya terlihat mencurigakan dari dugaannya. Cerita beralih ke tempat Tomoe, di mana ia sedang bertarung melawan sekumpulan orang bertopeng. Tetapi sayangnya bebek gua Tomoe gak bisa menahan diri, yang menyebabkan ia membunuh semua musuh bertopeng. Stop lu Tono, apa-apaan lu bilang Tomoe bebek lu? Tomoe itu punya kita semua yang nonton. Pantek. Tomoe itu punya gua dong. Kalian gak cocok jadi pacarnya Tomoe. Kalian itu cocoknya jadi pacarnya si babi. Apa-apaan lu bilang kita cocoknya sama si babi? Yang ada muka lu tuh yang kayak babi. Main fisik kali lah kalian. Oke, lanjut. Lalu, Tomoe yang tak sengaja melihat satu orang bertopeng berlari. Ia langsung membuat orang bertopeng itu pingsan. Dan kemudian, Tomoe langsung kembali ke penginapan. Dan juga ia langsung menjelaskan kejadian yang tadi kepada Makoto. Di sana, Makoto langsung marah kepada Tomoe karena ia membunuh semua musuhnya. Seketika, Rinon pun datang dan menenangkan kemarahan Makoto. Singkat cerita, saat Makoto sudah tenang, ia langsung memaafkan tindakan Tomoe. Rinon langsung menunjukkan sketsa wajah kakaknya kepada Makoto. Makoto yang melihat sketsa wajah kakaknya Rinon, ia pun terkejut. Beberapa saat kemudian, terlihat Mio berjalan menuju kamar Makoto setelah ia berhasil menghabisi musuh yang mengintai mereka. Lalu Mio pun membuka kamar Makoto. Di sana, Mio melihat Makoto yang sedang memeriksa ingatan dari tawanan. Saat itu, Mio menyadari jika ada yang aneh dengan sikap Makoto. Lalu, Makoto memberikan tugas ke Tomoe dan Mio untuk membantu mencari kakaknya Rinon. Namun saat itu, Mio menanggapi jika mereka tak tahu apakah kakak Rinon masih hidup. Sehingga Mio menyarankan untuk tak terburu-buru. Tapi saat itu, Makoto dengan wajah serius meminta tolong kepada Mio. Sehingga pada akhirnya Tomoe dan Mio bergegas untuk menyelamatkan kakaknya Rinon. Setelah itu, Makoto kembali melihat sketsa kakak Rinon. Dan saat itu, Makoto berpikir bahwa kakak Rinon mirip dengan Hasegawa. Cerita beralih ke tempat Tomoe dan Mio. Saat itu, Mio mengatakan sikap Makoto menjadi aneh ketika mendiskusikan wanita yang ada di sketsa. Lalu ia berpikir, mungkinkah Makoto mengenal wanita yang ada di sketsa itu?
Tomoe pun menanggapi Mio bahwa hal itu mustahil karena Makoto datang dari dunia lain. Lalu Mio pun bertanya kenapa Tomoe bisa seyakin itu. Kemudian Tomoe menjelaskan bahwa ia telah melihat ingatan Makoto sebelumnya. Mio pun berpikir jika ia tak segera menyelamatkan wanita itu, maka Makoto akan marah besar ke mereka berdua. Di pagi harinya, terlihat Makoto sedang berjalan-jalan bersama Rinon. Saat itu, Rinon pun mengingat kenangan saat bersama kakaknya, yang suatu hari kakaknya terluka parah, dan ia meminta Rinon untuk pergi ke kota Shige. Sementara itu, kakaknya harus tetap tinggal di kota Zetsuya untuk membayar hutang-hutangnya. Sehingga saat itu, Rinon menuruti kata kakaknya untuk pergi ke kota Shige. Tapi di tengah perjalanan, ia tertangkap oleh seorang yang tak dikenalnya. Lalu cerita beralih ke seorang wanita yang terkapar, yang ternyata itu adalah kakaknya Rinon. Terlihat ia seperti mengingat kejadian yang dulu. Diceritakan bahwa ia dulu memiliki keluarga seorang petualang selama beberapa generasi. Tapi ada suatu kejadian, saat itu salah satu saudaranya kalah di pertempuran melawan monster kuat, yang mengakibatkan ia kehilangan pisau harta berharga milik keluarganya. Sehingga setelah kejadian itu, ia berniat mengembalikan harta keluarganya dengan pergi ke kota Zetsuya. Tapi tiba ia di kota ini, ia malah mendapatkan siksaan. Lalu ia meminta maaf kepada adiknya karena ia tak sanggup lagi menahan siksaan yang ia dapat. Tiba-tiba muncullah Tomoe dan Mio di hadapan kakaknya Rinon. Mereka menduga kakaknya Rinon telah digunakan sebagai kelinci percobaan eksperimen sihir. Lalu Mio menyembuhkan kakaknya Rinon dengan kekuatannya. Setelah itu mereka keluar dari ruangan. Tapi mereka malah dihadang oleh seorang pria bernama Mills Ace. Ia mengaku bahwa ia adalah seorang petualang dari Serikat Zetsuya. Lalu cerita beralih ke Makoto. Saat itu ia dan Rinon telah sampai di penginapan. Lalu Rinon yang menyadari ada pengintai, ia langsung berlari meninggalkan Makoto. Terlihat Rinon sampai di tempatnya anak buah Mills Ace. Saat itu anak buah Mills Ace menyuruh Rinon untuk mencuri emas milik Makoto, karena emas itu cukup untuk membayar hutang kakaknya. Sementara itu, Makoto yang telah mengetahui situasi Rinon dari kekuatannya, ia tak bisa memaafkan perbuatan mereka semua. Kemudian, Makoto berpikir bahwa kota ini benar-benar butuh perubahan. Kembali ke tempatnya Tomoe dan Mio. Saat itu, mereka sedang berbincang dengan Mills Ace. Tapi tiba-tiba datanglah anak buah Mills Ace dari belakang. Lalu, pria yang tadi sempat mengancam Rinon berkata bahwa Mio dan Tomoe terlalu banyak memalsukan label, sehingga membuat mereka kesal karena mereka akan lebih sering diberikan tugas yang mustahil diselesaikan. Saat itulah Mills Ace mengajak Tomoe dan Mio untuk bergabung dengannya. Tetapi Tomoe dan Mio langsung menolaknya. Saat itulah Mills Ace menghina habis-habisan tuannya, yaitu Makoto. Saat itulah Tomoe dan Mio langsung marah dan berlari menuju Mills Ace. Tetapi Mills Ace tak tinggal diam. Ia langsung menggunakan penghalang sihir dari peralatan sihir. Saat itulah Tomoe dan Mio akan bertarung lebih serius, sehingga berhasil membuat Mills Ace dan anak buahnya ketakutan. Setelah pertarungan selesai, Mills Ace mengancam Tomoe dan Mio untuk tak mendekatinya. Dengan cara kakaknya Rinon akan ia gunakan sebagai tameng jika mereka berani menyerang. Stop lu cuy. Gua sampai ngakak lihat muka si Mills Ace. Keinget sama Naruto babak belur. Oke, lanjut. Lalu Tomoe dan Mio langsung memukulnya hingga mental jauh.
Setelah itu, Tomoe dan Mio berbincang tentang banyaknya musuh yang ia kalahkan. Tapi perbincangan itu malah jadi pertengkaran, karena salah satu dari mereka menganggap bahwa diri mereka lah yang paling banyak mengalahkan musuh. Sehingga mereka pun bersaing dengan menunjukkan kekuatannya kepada kakak Rinon. Namun akibat persaingan itu, mereka membuat kota menjadi hancur. Setelah itu, terlihat Rinon berlari menuju lokasi kakaknya dan langsung memeluk kakaknya. Singkat cerita, Tomoe, Mio, Rinon, dan kakaknya telah sampai di penginapan Makoto. Terlihat kakak Rinon langsung mengucapkan terima kasih kepada Makoto. Dan juga ia langsung memperkenalkan diri, yang mana nama dari kakak Rinon adalah Toa. Di sana, Makoto yang melihat wajah Toa menganggap ia seperti Hasegawa karena kemiripannya. Oke, di sini gua mau jelasin dikit. Hasegawa ini dulunya adalah adik kelas Makoto saat di Jepang, yang sempat ditolak cintanya sama Makoto. Oke, udah tahu kan? Kalau udah, kita lanjut lagi ceritanya. Kemudian, setelah Toa dan Rinon tertidur, Makoto meminta Mio untuk mengeluarkan jaring laba-labanya. Di sana, Makoto langsung mengikat Tomoe dan Mio lewat jaring laba-laba yang terhubung dengan panahnya. Karena Tomoe dan Mio telah merusak kota Zetsuya dengan kekuatan mereka. Lalu, Makoto yang marah pun menembakkan panahnya ke langit. Lalu animenya pun bersambung. Oke, sampai di sini dulu ya bahas alur cerita animenya. Untuk episode kelima, gua akan upload di lain hari. Oke, gua Tono cuma mau ngucapin keep respect and happy jolly. Bye-bye.